Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ilham dari kelas 2024A dengan NIM 193. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tugas EDA saya yaitu visualisasi data. Data yang saya gunakan di sini adalah data wine yang saya ambil dari UCI. eh, Data ini saya bagi jadi 9 grafik visualisasi data yaitu pair plot, heat map, scatter plot, parallel coordinates, bar plot, box plot, PCA, B plot, dan MDS. Pair plot. Pair plot sendiri itu adalah visualisasi yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Variabelnya di sini itu variabel numerik ya teman-teman, secara berpasangan. Nah, setiap scatter plot itu menunjukkan pola hubungan antar dua variabel, apakah memiliki korelasi positif, negatif, atau tidak ada hubungan yang jelas. Sementara itu, bagian diagonal yang ini itu menampilkan distribusi masing-masing variabel. Dari visualisasi ini juga dapat diamati apakah suatu fitur mampu membedakan kategori data berdasarkan pemisahan warna. Pemisahan warnanya itu yang ini ya teman-teman. Yang biru itu merah, yang oranye itu putih. Jadi saya datanya ambil dua seperti itu. Lanjut kita ke heatmap. Nah, heatmap ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel secara ini ya teman-teman, melalui ini. Jadi semakin angkanya itu menuju ke satu berarti dia itu semakin memiliki korelasi, gitu, korelasi yang positif. Sedangkan kalau semakin biru dia tidak memiliki korelasi dengan antara satu fitur dengan fitur lainnya seperti itu. Masuk ke scatter plot. Nah, scatter plot di sini itu digunakan untuk melihat persebaran data. Jadi persebaran datanya itu adalah seperti ini. Yang biru itu merah, alkohol berwarna merah, terus yang oranye itu yang putih. Nah, setiap titik-titik ini itu menunjukkan kualitas data tersebut. Misal, yang kecil ini itu kualitinya 4, terus yang gede ini, yang besar ini kualitinya 6 atau 7 seperti itu. Masuk ke koordinat paralel paralel. Nah, visualisasi paralel koordinat ini digunakan untuk membandingkan banyak variabel dalam satu grafik. Setiap garis mempresentasikan satu data, sedangkan setiap sumbu menunjukkan variabel yang berbeda. Dengan visualisasi ini dapat diamati pola distribusi, nilai, serta perbedaan karakteristik antar kategori data, terutama untuk mengidentifikasi variabel yang memiliki perbedaan signifikan antar kelompok. Masuk ke bar plot. Bar plot di sini itu menunjukkan bahwa seberapa banyak sih data persebaran yang ada di uh, data yang diambil dari red wine atau white wine gitu. Terus juga di sini kan ada kualitasnya ya. Jadi dilihat white itu kualitas tempatnya ada berapa banyak data seperti itu. Masuk ke box plot di sini juga sama. Jadi ini tuh digunakan untuk melihat banyaknya data itu berada di rentang berapa sampai berapa. Terus yang titik ini adalah outliernya seperti itu. Masuk ke PCA. PCA di sini itu digunakan untuk mereduksi dimensi data menjadi dua komponen utama agar lebih mudah divisualisasikan. Setiap titik mempresentasikan satu data. Jika titik dari kategori yang berbeda terlihat membentuk kelompok yang terpisah, maka fitur dalam dataset memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan kategori. Namun, jika masih tumpang tindih, maka pemisahan data belum optimal. Seperti itu. Masuk ke Biplot. Biplot sendiri itu pengembangan dari PCA yang tidak hanya menampilkan posisi data dalam bentuk titik, tetapi juga menunjukkan arah dan kontribusi masing-masing variabel dalam bentuk vektor. Panah yang lebih panjang menunjukkan variabel yang lebih berpengaruh seperti ini. Sedangkan panah yang mengarahkan hubungan antar variabel, sedangkan arah panah menunjukkan hubungan antar variabel. Jika dua panah memiliki arah yang sama, maka variabel tersebut berkorelasi positif. Sedangkan jika berlawanan arah menunjukkan korelasi negatif. Seperti itu. Yang terakhir, MDS. Visualisasi MDS ini digunakan untuk memetakan data ke dalam ruang dua dimensi berdasarkan tingkat kemiripan atau jarak antar data. Titik yang berdekatan seperti ini
itu menunjukkan data yang memiliki karakteristik mirip. Sedangkan titik yang berjauhan itu menunjukkan perbedaan yang signifikan. Visualisasi ini membantu dalam memahami struktur data serta pola pengelompokan tanpa bergantung pada variabel asli secara langsung. Nah, semua visualisasi tadi itu saling melengkapi dalam proses eksplorasi data, yaitu untuk memahami distribusi, hubungan antar variabel, kontribusi fitur, serta pola pengelompokan data sebelum dilakukan pemodelan lebih lanjut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.